Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak roller coaster? Kadang di atas, kadang di bawah, dan rasanya pusing banget. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah filosofi Jawa kuno yang luar biasa. Namanya Cokro Manggilingan. Ini semacam peta buat kita buat ngadepin semua gejolak di dunia yang kadang terasa kacau ini. Kayaknya kita semua udah sering banget dengar ungkapan ini ya kan? Tapi tahu nggak sih ada sebuah filosofi Jawa kuno yang namanya Cokro Manggilingan yang mengubah kalimat sederhana ini jadi sebuah panduan hidup yang kuat dan praktis banget. Jadi, apa sih sebenarnya cokro manggilingan itu? Secara harfiah artinya ya roda yang berputar. Tapi ini bukan cuma kiasan biasa loh, ini adalah sebuah kerangka berpikir yang mendalam banget buat ngebaca arah sejarah dan yang lebih penting lagi, buat memahami perjalanan hidup kita masing-masing. Nah, cara pandang ini beda banget sama cara kita biasanya melihat waktu. Bukan kayak garis lurus yang terus naik jadi lebih baik, atau sebaliknya, garis lurus yang terus turun. Filosofi ini ngelihat sejarah dan hidup kita itu sebagai sebuah siklus. Ada masanya kita jaya, ada masanya kita sulit, dan keduanya itu pasti akan selalu silih berganti. Dan yang bikin filosofi ini keren banget tuh, skalanya. Cokro manggilingan itu nggak cuma berlaku buat jatuh bangunnya peradaban besar, itu skala makro. Tapi juga relevan banget buat perjalanan hidup kita sehari-hari sebagai individu. Nah, itu skala mikronya. Oke, sekarang mari kita bedah satu persatu ya kedua roda ini. Kita mulai dari roda yang paling dekat dulu sama kita, siklus kehidupan pribadi. Dalam tradisi Jawa, perjalanan hidup kita itu dipetakan dengan sangat indah lewat tembang mucopat. Coba deh lihat, ini bukan sekedar tahapan usia biasa. Dimulai dari fase Mas Kumambang, emas yang mengambang di dalam kandungan, lanjut ke masa muda untuk belajar, terus dewasa untuk jatuh cinta dan membangun hidup, puncaknya ada di dandang gula, masa-masa manis kehidupan. Tapi rodanya terus berputar kan? Masuk ke fase spiritual di mana kita mulai memikirkan untuk memberi kembali sebelum akhirnya tiba di perjalanan terakhir. Setiap tahap ini punya makna dan pelajarannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke roda yang jauh lebih besar, roda peradaban. Seorang pujangga besar, Ronggo Warsito, membaginya jadi 3 zaman. Dimulai dari era kebingungan atau Kolo Tido, terus berputar ke puncak kekacauan di Kolo Bendu, dan akhirnya terbitlah zaman kemakmuran atau Kolo Subo. Ini adalah pola yang dipercaya terus berulang dalam sejarah manusia. Dari ketiga zaman tadi, ada satu nih yang mungkin relate banget sama kondisi yang kadang kita rasakan sekarang. Namanya Kolo Bendu atau yang lebih populer disebut sebagai zaman Edan. Ini adalah sebuah era di mana dunia itu rasanya jungkir balik. Coba bayangin deh, sebuah masa di mana kejujuran itu dicemooh, tapi kejahatan malah dipuja-puja. Di mana orang yang berpegang pada kebenaran malah dianggap aneh. Nah, itulah ciri-ciri zaman Edan. Pertanyaannya jadi berat kan? Gimana caranya kita bisa tetap waras ketika ikut gila itu seolah-olah jadi satu-satunya pilihan buat bertahan hidup? Ronggo Warsito udah ngerangkum dilema ini dengan sempurna. Ikut Edan tak tahan, tak ikut tak kebagian. Sebuah posisi yang serba salah banget. Tapi, di baris terakhir puisinya, beliau ngasih kunci jawabannya. Yang paling beruntung adalah mereka yang tetap eling lan waspada, sadar dan waspada. Terus apa sih artinya sadar dan waspada di tengah-tengah kekacauan? Nah, Cokro Manggilingan ini nggak cuma mendiagnosis masalahnya, tapi juga ngasih kita panduan praktis buat bertahan hidup. Kunci yang pertama, ojo dumeh. Jangan sombong, jangan mentang-mentang. Terutama saat kita lagi di atas. Ingat, posisi kita itu cuma sementara. Entah kita lagi di puncak atau lagi di bawah. Yakin deh, roda ini pasti akan terus berputar. Yang kedua adalah eling, yang artinya ingat. Ini bisa kita bayangin kayak jangkar vertikal kita. Ingat siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan apa tujuan hidup kita. Inilah cara kita buat tetap terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari kekacauan di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah waspodo atau waspada. Kalau eling tadi itu jangkar vertikal ke atas, maka waspodo ini ibaratnya radar horizontal kita. Ini adalah kesadaran yang tajam terhadap lingkungan sekitar, supaya kita bisa menavigasi semua bahaya tanpa tersesat atau kehilangan arah. Prinsip-prinsip ini sebenarnya bagian dari kompas moral yang lebih besar, yang dikenal sebagai ajaran ojo atau jangan. Contohnya nih, ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan sombong karena kekuatan, kekuasaan, atau kepintaranmu. Atau ojo gumunan, jangan gampang takjub biar gak gampang ketipu. Ini tuh kayak rambu-rambu praktis buat menjaga diri kita tetap lurus. Dan ini poin yang paling penting ya.
Cokro Manggilingan itu bukan filosofi yang ngajarin kita buat pasrah aja sama takdir. Justru sebaliknya, ia mengejarkan kita untuk menguasai waktu lewat konsep Triwikromo. Belajar dari masa lalu, bertindak bijak di masa kini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita jadi pemain aktif, bukan penonton pasif. Nah, dari semua pelajaran tadi, inilah pesan terkuat dari Cokro Manggilingan. Sebuah harapan yang bisa dibilang nggak akan pernah padam. Ingat ya, rodanya itu nggak akan pernah berhenti di dasar. Kegelapan zaman Edan itu bukanlah titik akhir. Ini adalah sebuah kepastian. Setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar zaman kemakmuran atau Kolo Subo itu pasti akan tiba. Selalu. Oke, filosofi kuno, keren. Tapi terus kenapa? Apa pentingnya semua ini buat kita yang hidup di zaman sekarang? Filosofi ini ngasih kita semacam blueprint untuk jadi lebih tangguh. Ia ngajarin kita untuk rendah hati saat lagi di atas dan ngasih kita harapan saat lagi di bawah. Ini pengingat kuat bahwa masa sulit itu pasti akan berlalu. Dan yang terpenting, setiap tindakan sadar yang kita lakukan hari ini adalah benih yang akan kita tuai di masa depan. Pada intinya, Cokro Manggilingan adalah sebuah keyakinan pada keadilan kosmis. Sebuah kepercayaan yang terangkum dengan sempurna dalam satu pepatah Jawa yang abadi, Gusti Allah ora sare, Tuhan tidak tidur.